bergabung kembali dalam acara debat publik pertama Pilgub Sumatera Utara 2018. Dan pada sesi kedua ini kami akan memberikan satu pertanyaan yang sama. Sekali lagi, satu pertanyaan yang sama kepada semua paslon. Dan sekali lagi ya, satu pertanyaan yang sama untuk semua paslon. Dan paslon akan menjawab selama 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Mohon perhatiannya untuk para paslon, pertanyaan ini sama untuk semua pasangan calon. Karenanya saya hanya akan membacakan pertanyaan satu kali saja. Maka mohon untuk mendengarkannya baik-baik karena saya tidak akan mengulang pertanyaan kembali. Pertanyaannya adalah, pungutan liar, transaksi pembahasan dan pengesahan APBD, serta jual beli jabatan adalah masalah yang khas di Provinsi Sumatera Utara. Apa langkah konkret dan strategi saudara untuk mengatasinya? Silahkan dijawab, waktunya 1,5 menit, kemudian kami akan memulai dari pasangan calon dengan nomor urut 2. Waktu dimulai pada saat Bapak berbicara. Terima kasih. Ini adalah satu pertanyaan yang kami tunggu-tunggu. Jarod Sihar hadir di Sumatera Utara akan merubah betul konotasi negatif yang kita semua tidak setuju. Sumut itu bukan semua urusan mesti uang tunai. Sumut itu adalah semua urusan mudah dan transparan. Pungli, suap APBD, pungutan liar, ini adalah masalah kronis. Oleh sebab itu, mindset dari ASN dan DPRD harus kita rubah. Dengan cara apa? Kami sudah punya pengalaman untuk melaksanakan proses APBD ini dengan menggunakan sistem elektronik. Sistem elektronik budgeting menjadi sangat penting. Termasuk kami akan membuat satu ruangan untuk pengaduan cepat, fast response, atas berbagai macam keluhan-keluhan yang ditimbulkan oleh pelayanan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Fast response ini, reaksi cepat ini untuk memastikan bahwa birokrasi di Sumatera Utara adalah birokrasi yang melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan persilahkan paslon dengan nomor urut 1 untuk menjawab. Sekali lagi waktunya 1,5 menit dimulai pada saat Bapak berbicara. Terima kasih. Sistem demokrasi Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, itu sudah baik. Tidak ada yang salah. Aturan sudah dilakukan. Dan orang-orangnya yang menyawain petugas-petugas itu juga orang-orang yang terpilih. Hanya saya sedikit tersinggung. Disampaikan tadi hal itu lazimnya dilaksanakan di Sumatera Utara. Sama sekali salah. Rakyat Sumatera Utara masih banyak yang baik. Yang kedua, DPR, bersangkutan dengan DPR. Tugas DPR jelas hanya ada 3: pembuat undang-undang, membuat anggaran, dan kontrol mengawas. Tak ada menerima pungli di dalam tugas itu. Jadi kalau sampai itu menerima pungli, berarti manusia yang tak beriman. Makanya jangan pernah sekali-sekali menggadaikan iman. Ini yang perlu kita perbaiki. Saya mohon dengan segala hormat, jangan salahkan dan jangan mengambingkan hitam Sumatera Utara. Saya anak Sumatera Utara. Sumatera Utara adalah geografinya adalah the best, nomor 1. Yakinkan Eremat mimpin Sumatera Utara bermartabat. Baik, terima kasih. Terima kasih.
mohon tenang, kita berangkat ke sesi selanjutnya. Oke? Bisa tenang ya? Baik, terima kasih. Berikutnya, pertanyaan yang terkait dengan penajaman visi misi pasangan calon. Bagian kedua ini, kami memiliki pertanyaan berbeda untuk masing-masing pasangan calon, yang kemudian ditanggapi oleh pasangan calon lain dan ditanggapi kembali oleh pasangan calon yang menjawab. Setiap pasangan calon memiliki waktu menjawab selama 1,5 menit dan waktu untuk menanggapi selama 1 menit. Saya mulai dari pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaan untuk pasangan nomor urut 1. Dari visi misi Anda disebutkan ada revolusi martabat. Bagaimana Anda mengimplementasikan visi misi Anda tersebut agar eksistensi hutan dan masyarakat adat di Sumatera Utara dapat dikembangkan dan tidak dipersulit? Waktu Anda dimulai ketika Anda mulai menjawab. Dan tidak dipersulit. Implementasi hutan dan adat dapat dikembangkan dan tidak dipersulit. Terima kasih. Paslon nomor 2. Saya tahu beliau ini lebih berpengalaman dari saya. Semoga saya dapat bisa belajar dari beliau. Karena saya yakin saya akan memperbaiki Sumatera Utara ini. Dalam kesempatan ini, kearifan lokal bisa dijadikan prinsip dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Bagaimana penerapan prinsip? Bapak mohon maaf, tadi pada sesi ini kami minta Bapak menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Livi. Oh, maaf. Kita ulang mungkin ya, kita berikan kesempatan. Kita ulang kembali, pertanyaannya mungkin diulang oleh Livi, nanti waktunya akan kami riset kembali. Silakan Livi. Pertanyaannya adalah, dari visi misi Anda disebutkan ada revolusi martabat. Bagaimana Anda mengimplementasikan visi misi Anda tersebut agar eksistensi hutan dan masyarakat adat di Sumatera Utara dapat dikembangkan dan tidak dipersulit? Terima kasih, saya jawab. Mengikut sertakan adat, ketua adat di daerah. Karena kita mengenal hukum, yaitu hukum positif dan hukum adat. Ini harus menjadi satu dalam menjawab persoalan-persoalan khususnya di Sumatera Utara ini. Kita tahu dari suku Tapanuli Utara, tanah adat sangat dijunjung tinggi. Dan ini perlu menjawab satu persoalan tentang adat adalah harus diikut sertakan pemuka dan ketua adat. Yang kedua, tentang hutan. Hutan ini sudah jelas diatur. Status hutan, ada hutan lindung, ada hutan produksi, dan ini tak boleh diganggu. Kalau mengganggu itu berarti jelas melanggar hukum. Supremasi hukum mengatur di dalamnya. Tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apalagi semua nanti diancam akan diperiksa oleh hukum. Dan banyak orang ketakutan di Sumatera Utara saat ini. Terima kasih. Kami persilakan kepada pasangan nomor urut 2 untuk menanggapi pasangan nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda mulai berbicara. Pertanyaannya adalah bagaimana implementasi revolusi bermartabat. Mohon maaf Pak Edi, saya masih belum melihat bagaimana implementasinya. Yang saya tahu adalah revolusi mental. Mental kita yang harus kita rubah, mindset yang harus dirubah. Tapi revolusi martabat, saya dengan kebodohan saya
Kami baru tahu saat ini dan kita tidak melihat bagaimana aplikasinya. Pak Syihar, silakan. Saya akan memberikan sedikit contoh bagaimana hutan kemenyan di Humbahas masih hidup dan masih digalakkan selama ratusan tahun. Banyak anak-anak yang graduate dari Humbahas berdasarkan hasil dari kemenyan, dan kemenyan harus hidup sinergi dengan tanaman lainnya. Itu mungkin contoh yang dimaksud dengan revolusi bermartabat. Terima kasih. Kami persilakan kembali kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Terima kasih. Ini persoalannya adalah bersangkutan dengan adat dan hutan. Adat ini kenapa disangkut pautkan? Karena salah satu adat istiadat, ketua adat yang paling tahu aturan di daerah itu. Kalau ini tidak diperdayakan, kita akan selalu ribut. Ini yang perlu diperdayakan. Yang kedua, tadi saya katakan, hutan itu sudah diatur. Kalau nanti tidak mau diatur, nanti siapa yang kuat, yaitu yang menang. Hutan ini adalah paru-paru dunia, paru-parunya manusia. Kalau tak diatur, begitu habis hutan kita. Kalau sudah habis hutan kita, bisa tahu kita sendiri. Mohon dengan segala hormat, taati hutan ini, karena kepentingan hutan adalah seluruh makhluk hidup. Mohon maaf, waktu Anda habis. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita akan menuju ke paslon nomor urut 2 ya. Mohon disimak pertanyaannya, kemudian nanti dijawab. Dari visi misi Bapak-bapak disebutkan mewujudkan Sumut sebagai provinsi yang berdaulat, mandiri dan berlandaskan gotong royong. Bagaimana Bapak menerapkan visi misi tersebut dalam menyelesaikan persoalan pertanahan di Sumatera Utara? Kami persilahkan waktu untuk menjawab 1,5 menit untuk paslon nomor urut 2. Terima kasih. Pertanyaannya adalah bagaimana permasalahan pertanahan dapat diselesaikan dengan cara berdaulat. Berdaulat itu berarti kita memiliki kemerdekaan, kebebasan untuk mengambil suatu keputusan, sepahit apapun putusan tersebut. Konflik agraria sudah marak di Sumatera Utara ini. Kasus pertanahan di mana-mana. Seringkali penyebabnya atau akar permasalahannya adalah ketidaktahuan daripada masyarakat itu sendiri. Jadi, untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan secara berdaulat, kita perlu mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka. Jalur hukum mana yang harus ditempuh. Dan kita sebagai pemerintah harus mengajak partisipasi masyarakat secara aktif agar mereka bisa saling bergotong royong. Karena permasalahan tanah di diri saya atau di tetangga saya, mungkin pemecahannya bisa secara gotong royong. Itulah berdaulat itu, bebas mengambil suatu keputusan, melihat suatu permasalahan secara terbuka dan menyelesaikannya dengan baik, bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan tetua-tua adat dan mencari solusi yang terbaik. Terima kasih, waktunya habis. Silakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi selama 1 menit. Silakan ditanggapi selama 1 menit. Baik, terima kasih. Pak Syihar tadi sudah menyampaikan bahwa memang persoalan tanah di Sumatera Utara ini harus diselesaikan dengan cara gotong royong. Tapi Pak Syihar, ini sudah berlarut-larut yang ada di Sumatera Utara masalah tanah ini dan sudah banyak memakan korban. Dan ini khususnya tanah-tanah yang dekat dengan perkotaan. Bagaimana yang Bapak maksud berdaulat dan bergotong royong itu dengan situasi Sumatera Utara dengan konflik tanah yang sudah banyak memakan korban ini? Terima kasih. Baik, waktunya masih ada Bapak. Waktunya sebenarnya masih ada. Cukup Bapak. Baik, tampaknya cukup.
Selanjutnya kami akan persilahkan untuk kembali menanggapi paslon nomor 2. Waktunya 1 menit. Akar dari persoalan tanah di Sumatera Utara itu adalah, mohon maaf, masih maraknya mafia tanah. Sehingga rakyat tidak bisa berdaulat karena dikooptasi dan ditekan oleh para mafia tanah ini. Dan masyarakat akhirnya menjadi tergusur, padahal mereka menginginkan lahan yang tidak seberapa luas. Inilah yang harus diberantas kalau kita ingin membangun Sumatera Utara yang berdaulat, mandiri, dan gotong royong. Kita harus hadapi para mafia tanah ini, dan negara harus hadir untuk memberikan kesempatan hukum yang seimbang dan selalu berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan tanah tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya habis ya. Ya, selanjutnya kita akan kembali mendengar bagaimana para calon gubernur dan calon wakil gubernur menjawab pertanyaan tentang tantangan yang dihadapi masyarakat Sumatera Utara. Tetapi sesaat lagi tetap bersama kami.